Amalan dari Habib Lutfi bin Yahya agar jadi hamba yang saleh. Mau tahu seperti apa amalannya? Yuk ikutin terus dan jangan lupa subscribe. Menjadi manusia dengan budi pekerti yang luhur. Mengerti persoalan agama dan bisa mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari tentu menjadi idaman bagi setiap orang terutama kaum muslim. Bagaimana tidak? Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri menjanjikan bagi orang saleh bahwa kelak akan dikumpulkan bersama dengan para nabi, kalangan syidik, dan para syuhada, sebagaimana tercantum dalam surat An-Nisa ayat 69. Yang artinya, siapa saja yang menaati ketentuan Allah dan Rasul-Nya, niscaya mereka kelak akan bersama orang-orang yang diberi nikmat olehnya, yaitu para nabi, kalangan syidik, syuhada, dan orang-orang saleh. Mereka adalah sebaik-baik sahabat. Surat An-Nisa ayat 69. Kita juga seringkali mendengar misalnya ketika ada seorang bayi yang baru lahir. Kemudian ada saudara atau tetangga atau sahabat karib dari orang tuanya mendoakan agar bayi yang baru lahir tersebut menjadi anak yang saleh dengan ucapan semoga kelak anakmu menjadi anak yang saleh dan berbakti kepada kedua orang tuanya ya. Ini bisa menjadi salah satu bukti bahwa kesalehan menjadi harapan bagi siapa saja. Terutama bagi orang tua yang mengharapkan anaknya kelak menjadi orang yang berguna dan bermanfaat bagi orang lain. Tak heran jika kemudian banyak orang tua yang kemudian mempercayakan anaknya untuk menimba ilmu di pondok pesantren untuk mempelajari agama terkait dengan amalan agar menjadi orang yang saleh. Habib Lutfi bin Yahya memberikan kiat-kiat agar kita dapat menjadi hamba yang saleh. Pertama, mendekatkan diri kepada Allah SWT melalui para ulama dan orang-orang saleh. Akid mengikuti berbagai acara keagamaan yang dihadiri oleh para ulama dan orang-orang saleh seperti pengajian, majelis talim, dan lain sebagainya. Kedua, memperbanyak tadarus Al-Quran dan salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, menjalankan sunnahnya, memperbanyak tasbih, membaca aurat wirid-wirid, dan lain sebagainya. Ketiga, terus berupa dan berikhtiar untuk menjadi hamba yang lebih baik dan meninggalkan kebiasaan buruk dari sebelum-sebelumnya. Banyak aurat ataupun amalan yang selalu dibacakan oleh umat Islam, termasuk juga warga Nahdliyin. Seperti wirid ba'da syalat, hisib, ratib, tak ketinggalan juga dengan salawat. Sebab amalan tersebut mendorong semangat keagamaan dan cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekaligus menjadi nilai ibadah. Keutamaan membaca syalawat terdapat dalam berbagai riwayat hadits. Keterangan perihal ganjaran pahala yang berlipat untuk amal syalawat dapat ditemukan pada hadits riwayat Imam Muslim. Man sholla alayya wahidatan, shollallahu alaihi asyron. Artinya, siapa saja yang bersalawat kepadaku sekali, niscaya Allah bersalawat kepadanya 10 kali. HR Muslim. Di kalangan Nahdliyin, salawat nariyah sangat populer, khususnya bila menghadapi problem hidup yang sulit dipecahkan, maka tidak ada jalan lain selain mengembalikan persoalan pelik itu kepada Allah, dan salawat nariyah adalah salah satu jalan mengadu kepadanya. Berikut ini adalah bacaan syalawat nariyah. Allahumma shalli syaltan kamilatan wa salim salman, temman al-sayyidin mu'ammadinil lanzitan alubihil ukadua tanfariju bihil kurabu watukdil bihil iju. Watun lubihir ragi ibu, wa usnul kautimi, wa yustaskal jamu biwajihil karmi, wa alihi wasabi kulilam atin, wa nafasin biadadi kulima milak a. Artinya, ya Allah, limpahkanlah syalawat yang sempurna dan curahkanlah salam kesejahteraan yang penuh kepada junjungan kami Nabi Muhammad, yang dengan sebab beliau semua kesulitan dapat terpecahkan, semua kesusahan dapat dilenyapkan, semua keperluan dapat terpenuhi, dan semua yang didambakan serta husnul khatimah dapat diraih. Dan berkat dirinya yang mulia hujan pun turun, dan semoga terlimpahkan kepada keluarganya serta para sahabatnya di setiap detik dan hembusan nafas sebanyak bilangan semua yang diketahui oleh engkau. Dalam kitab Khazinatul Asrar karya Sayyid Muhammad Haqi An-Nazili dijelaskan,
Salah satu syalawat yang mustajab ialah syalawat tafrijiyah Qurtubiyah yang disebut orang Maroko dengan syalawat nariyah karena jika mereka umat Islam mengharapkan apa yang dicita-citakan atau ingin menolak yang tidak disukai, mereka berkumpul dalam satu majelis untuk membaca syalawat nariyah ini sebanyak 4.444 kali. Tercapailah apa yang dikehendaki dengan cepat biiznillah. Syalawat ini juga oleh para ahli yang tahu rahasia alam diyakini sebagai kunci gudang yang mumpuni. 2. Dan Imam Dainuri memberikan komentarnya. Siapa membaca syalawat ini sehabis salat fardu 11 kali digunakan sebagai wiridan, maka rezekinya tidak akan putus. Di samping mendapatkan pangkat kedudukan dan tingkatan orang kaya. Hadits riwayat Ibnu Munda dari Jabir mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, siapa membaca syalawat kepadaku sehari 100 kali, dalam riwayat lain, siapa membaca syalawat kepadaku 100 kali, maka Allah akan mengijabahi 100 kali hajatnya. 70 hajatnya di akhirat, dan 30 di dunia. Rasulullah juga bersabda, perbanyaklah syahwat kepadaku, karena dapat memecahkan masalah dan menghilangkan kesedihan, demikian seperti tertuang dalam kitab An-Nusyah yang dikutip juga dalam Khazinatul Asrar. Diriwayatkan juga Rasulullah di alam barzakh mendengar bacaan salawat dan salam, dan dia akan menjawabnya sesuai jawaban yang terkait dari salam dan salawat tadi. Seperti tersebut dalam hadits, beliau bersabda, hidupku, juga matiku, lebih baik dari kalian. Kalian membicarakan dan juga dibicarakan. Amal-amal kalian disampaikan kepadaku, jika saya tahu amal itu baik, aku memuji Allah, tetapi kalau buruk aku mintakan ampun kepada Allah. Hadits riwayat Al-Hafiz Ismail Al-Qadi. Dalam bab salawat ala an-Nabi, Imam Haitami menyebutkan dalam kitab Majma' az-Zawaid, ia menganggap sahih hadits di atas. Hal ini jelas bahwa Rasulullah memintakan ampun umatnya di alam barzakh. Istighfar adalah doa, dan doa untuk umatnya pasti bermanfaat. Ada lagi hadits lain, Rasulullah bersabda, tidak seorang pun yang memberi salam kepadaku kecuali Allah akan menyampaikan kepada ruku, sehingga aku bisa menjawab salam itu. Hadits Abu Dawud dari Abu Hurairah ada di kitab Imam An-Nawawi dan sanadnya syahih. Begitulah penjelasan dari keutamaan sholawat dan cara menjadi orang sholih dari Habibuna Lutfi Pekalongan. Terima kasih sudah nonton.